Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fajira Nur Ajijah, Prodi Perbankan Syariah semester 3 dari Universitas Islam 45 Bekasi. Di video ini, saya akan menjawab pertanyaan tugas UAS tentang hubungan filsafat dengan ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Pada dasarnya, ilmu ekonomi adalah ilmu yang menjelaskan cara untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia guna menjaga kelangsungan hidupnya. Maka tidak ayalnya dengan ekonomi lainnya bahwa ekonomi syariah merupakan ilmu yang dapat diterapkan dalam sendi-sendi kehidupan manusia dalam pemenuhan kelangsungan hidupnya. M. A. Manan mendefinisikan ilmu ekonomi syariah sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sedangkan Muhammad Amin Suma mendefinisikan ekonomi syariah sebagai ilmu yang membahas perihal ekonomi dari berbagai sudut pandang keislaman, terutama dari aspek hukum atau syariah. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa aturan yang berlaku dalam ekonomi syariah merupakan refleksi dari ajaran dan nilai-nilai Islam, baik dalam berekonomi maupun beribadah. Meskipun demikian, ekonomi syariat tidak serta-merta ditujukan kepada orang-orang muslim, karena Islam membolehkan umatnya untuk bertransaksi atau melakukan kegiatan ekonomi dengan umat non-muslim. Lalu tujuan ekonomi syariah itu seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa ekonomi syariah adalah refleksi dari Al-Quran yang berisi norma-norma hukum dan aturan mengenai urusan perekonomian umat manusia yang juga bersumber dari hadis. Sama seperti halnya ekonomi konvensional, ekonomi syariah juga mengenal adanya unsur laba atau profit. Hal yang menarik adalah perbedaan dari sudut pandang antara kedua sistem tersebut, di mana ekonomi syariah membatasi diri dengan syariat-syariat moral dan sosial guna memenuhi laba tersebut, sedangkan ekonomi konvensional tidak memperhatikan aspek-aspek tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 asas filsafat hukum dalam ekonomi syariah. Yang pertama, semua yang ada di alam semesta, langit, bumi, serta sumber-sumber alam lainnya, bahkan harta kekayaan yang dikuasai oleh manusia adalah milik Allah karena dialah yang menciptakannya. Semua ciptaan Allah itu tunduk kehendaknya dan ketentuannya. Quran Surat Toha ayat 6 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 120. Manusia sebagai khalifah berhak mengurus dan memanfaatkan alam semesta itu untuk kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan lingkungannya. Yang kedua, Allah menciptakan manusia sebagai khalifah dengan alat perlengkapan yang sempurna agar ia melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya di bumi. Semua makhluk lain, terutama flora dan fauna, diciptakan Allah untuk manusia agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup manusia dan kehidupannya. Yang ketiga, beriman kepada hari kiamat dan hari pengadilan. Keyakinan pada hari kiamat merupakan asas yang paling penting dalam sistem ekonomi Islam, karena dengan keyakinan itu tingkah laku ekonomi manusia akan dapat terkendali, sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya termasuk tindakan ekonominya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Pertanggungjawaban itu tidak hanya mengenai tingkah laku ekonominya saja, tetapi juga mengenai harta kekayaan yang diamanahkan oleh Allah kepada manusia. Lalu ketiga asas pokok filsafat hukum ekonomi Islam tersebut melahirkan nilai-nilai dasar yang menjadi sistem hukum ekonomi Islam. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu ada kepemilikan.
Sejatinya, manusia memang dilahirkan untuk mengurus dan mengelola segala apa-apa yang ada di muka bumi. Maka, tidak tertutup kemungkinan bahwa manusia juga ingin memiliki sesuatu guna kelangsungan hidupnya. Namun, pada hakikatnya, pemilik alam semesta beserta isinya hanya Allah semata. Islam sebagai sebuah agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya juga mengatur kepemilikan umat manusia. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar dan implementasikan ke dalam ekonomi syariah. Konsep kepemilikan dalam ekonomi syariah jelas berbeda dengan konsep kepemilikan ekonomi kapitalis maupun sosialis. Hal ini sangat terlihat dari sumber atau dasar pemikiran sistem tersebut. Sistem ekonomi kapitalis dan sosialis bersumber dari perkataan manusia, sedangkan ekonomi syariah itu bersumber dari perkataan Allah dan Nabi besar kita Muhammad SAW, yaitu Al-Quran dan Hadis. Menurut bahasa Arab, arti atau milik berarti menguasai sesuatu dan berkuasa untuk melakukan tindakan terhadap yang dimilikinya. Kata al-milkiyah atau kepemilikan adalah kata benda yang dinisbahkan oleh masdar, yaitu al-milku, yang mengandung makna pengaruh atau kuasa atas sesuatu yang berhubungan dengannya. Menurut fuqaha atau ahli fikih, kepemilikan adalah hubungan antara manusia dengan hartanya yang telah ditetapkan oleh syariat. Hal ini menjadikan manusia memiliki kewenangan atas barang yang dimilikinya, seperti mengurus, menjaga, dan menggunakan barang tersebut sesuai dengan syariat Islam. Lalu yang kedua, ada kemaslahatan. Kebahagiaan dunia dan akhirat tentunya merupakan sebuah tujuan hidup yang ingin diraih oleh setiap umat muslim dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila setiap umat muslim memegang teguh tujuan mulia tersebut, tentu ia tidak akan berperilaku sesuka hati. Di samping itu, pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keinginan pada kenyataannya memerlukan banyak hal yang mendukung untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seperti perlunya alat tukar, pasar, produsen, konsumen, dan faktor lainnya. Itulah sebabnya manusia dikatakan sebagai makhluk ekonomi. Akan tetapi, tidak semua umat manusia mampu memegang teguh nilai-nilai Islam dalam memenuhi setiap kebutuhannya. Tidak jarang ada manusia yang tidak memperhatikan nilai-nilai Islam dalam bertransaksi atau bahkan dengan sengaja melakukan kecurangan dan melanggar aturan-aturan yang telah dijunjung tinggi oleh Islam. Hal yang demikian disebut dengan al-mafsadah, yang berarti sesuatu yang keluar dari garis yang lurus, baik sedikit maupun banyak. Nah, Islam sebagai ajaran terkait yang terakhir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sangatlah memperhatikan aspek-aspek ekonomi. Karena Islam memandang bahwa kegiatan berekonomi bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan semata, namun harus memperhatikan kemaslahatan bersama. Maslahah berasal dari bahasa Arab, yaitu salaha yasluhu. Kata tersebut memang tidak ditemukan dalam Al-Quran. Namun kata tersebut dilafalkan dalam bentuk lain sebanyak 108 kali. Maslahah dapat diartikan sebagai perbuatan manusia yang baik dan membawa manfaat bagi dirinya sendiri dan juga orang lain yang ada di sekitarnya. Demi kemaslahatan manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang, Allah sebagai syar'i melembagakan hukum-hukum syariah. 7. Menurut Ibnu Manzur, maslahah berarti kebaikan dan ia merupakan bentuk kata tunggal
dari maslahi. Dapat maslahah sama artinya dengan manfaat. Artinya maslahah merupakan kebalikan dari mafsadah artinya kerusakan. Secara lebih lanjut, Al-Razi mengartikan manfaat sebagai sesuatu yang daruri atau pokok, di mana setiap orang dapat merasakan dan tidak diperlukan adanya rumusan definisi. Banyak hal yang perlu diupayakan demi terwujudnya maslahah. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.